Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Yanses Kalairi. Saya merupakan mahasiswa tingkat akhir di Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta. Saat ini saya akan memaparkan hasil penelitian saya tentang studi kasus self-efikasi pada anak pemulung di Sleman, Yogyakarta. Saat ini, volume sampah di TPST Piungan Yogyakarta rata-rata mencapai 750 ton dalam sehari. Di masa liburan, jumlahnya mengalami peningkatan sehingga lebih dari 900 ton per hari. Selain itu, dalam waktu dekat, zona transisi seluas 2,1 hektar akan dimanfaatkan untuk menampung sampah. Permasalahan penumpukan sampah ini diakibatkan salah satunya karena sistem open dumping. Pengelolaan sampah dengan sistem open dumping di TPA Regional Piungan saat ini memberikan dampak yang lebih besar terhadap lingkungan sekitarnya. Terdapat kelompok masyarakat yang memanfaatkan masalah ini untuk melangsungkan kehidupannya, dikenal dengan sebutan pemulung. Pemulung cukup berperan dalam mengurangi timbulan sampah seperti di TPS Condong Catur. 2 orang pemulung dapat mengurangi sampah sebesar 22 kg per orang per harinya. Di TPS Tridadi, 3 orang pemulung dapat mengurangi sampah sebesar 21,9 kg per orang per harinya. Dan di TPS Tambak Boyo, 12 orang pemulung dapat mengurangi 23,3 kg per orang per harinya. Dengan jenis sampah yang dikelola sampah anorganik yaitu plastik, kaca, kertas, dan besi. Sampah akan selalu menjadi masalah yang serius. Maka keberadaan pemulung adalah sangat vital. Persoalannya, pemulung tidak mampu mengajarkan cara-cara memulung dengan efisien. Efektivitas pemulung bisa diperoleh bila ia memanfaatkan teknologi. Dibutuhkan kemampuan IT atau pengetahuan yang lebih luas. Ini berhubungan dengan self-efikasi yang rendah. Maka dari itu, untuk menjadi pemulung yang sukses dibutuhkan self-efikasi yang kuat. Permasalahan penelitian ini adalah adanya fenomena seorang anak pemulung yang mempunyai self-efikasi yang tinggi, padahal lingkungan tempat tinggalnya tidak kondusif serta pendidikan orang tuanya rendah. Penelitian ini sangat unik karena penelitian semacam ini sedikit jumlahnya. Penelitian yang serupa pernah dilakukan oleh Azani, Marwanti, dan Heriana di tahun 2020 di sekolah kami Kelurahan Bintara Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum self-efikasi anak-anak pemulung di sekolah kami termasuk ke dalam kategori sedang. Perbedaan mendasar penelitian ini adalah pada subjek dan tempat penelitian. Subjek dalam penelitian ini yaitu anak pemulung yang telah memasuki fase remaja. Tempat penelitian dilakukan di daerah Yogyakarta. Bandura 1997 menjelaskan self-efikasi adalah suatu keyakinan yang dimiliki individu atas kemampuannya sehingga dapat melakukan suatu tugas dan kewajiban untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan. Self-efikasi terdiri dari 3 dimensi Bandura 1997, yaitu 1. Dimensi tingkat atau level, yang kedua dimensi kekuatan atau strength, yang ketiga dimensi generalisasi atau generality. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Informasi yang diperoleh dalam penelitian ini adalah hasil dari observasi dan wawancara. Subjek dalam penelitian ini adalah anak pemulung. Untuk menempatkan informasi yang valid dan reliable, maka digunakan metode triangulasi. Subjek yang dijadikan triangulasi dalam penelitian ini adalah orang tua subjek. Hasil penelitian menunjukkan bahwa self-efikasi berdasarkan aspek tingkat level, IP selalu mengutamakan tugas-tugasnya. Dalam hal belajar, ia rela untuk tidak ikut dengan orang tuanya untuk memulung jikalau bersamaan dengan jadwal belajarnya di tempat dia belajar. IP selalu menyelesaikan tugas-tugasnya hari itu juga meskipun itu menjadi pekerjaan di rumah. Self-efikasi berdasarkan aspek kekuatan atau strength, ia yakin dengan ia belajar dengan giat meskipun ekonomi yang begitu sulit, ia dapat menjadi seorang dokter nantinya.
Dengan keterbatasan ekonomi sehingga IP putus sekolah, ia tetap mengejar paket untuk mendapatkan ijazah dan dia yakin bahwa ia akan lebih daripada orang tuanya saat ini. Sedangkan self-efficacy berdasarkan aspek generalisasi, subjek meskipun putus sekolah, ia tetap berusaha untuk mencapai tujuannya. Misalnya ia mengikuti 3 tempat belajar untuk mendapatkan ilmu. Selain itu, ia mengenalkan HP orang tuanya untuk mengakses YouTube, untuk belajar lebih, untuk menambah pengetahuannya. IP juga selalu mengambil kesempatan yang ada untuk belajar. Misalnya, di yayasan dia tempat belajar, ia memanfaatkan komputer dan belajar untuk mengoperasikannya seperti mengetik dan lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum self-efficacy IP termasuk ke dalam kategori tinggi. Hal ini menggambarkan bahwa IP memiliki kekuatan atas keyakinan mengenai kemampuannya. Terlihat dari bagaimana usaha-usahanya, seperti ia mau mengikuti beberapa tempat untuk belajar di yayasan yang tidak memungut biaya, memanfaatkan teknologi di tempat ia belajar untuk mengakses dan menggunakannya. Keseharian memulung membuat IP menjadikannya memiliki keyakinan bahwa ke depannya ia bisa lebih daripada apa yang dikerjakan orang tuanya sekarang. Baik, sekian pemaparan hasil penelitian yang saya lakukan. Baik kurangnya